أنه كم يدعى علينا في الأصل وعلى الله يقول بالدار الشر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi kita. Pada hari ini kita sampai pada hadis yang ke-15. Hadis Rasul Asyar yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari. Jamaah sekalian, ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada 3 hal yang disampaikan di sini. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man barang siapakah ana yu'minu yang beriman siapa man billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul maka hendaklah berkata khairan yang baik, au liyasmut atau kalau tidak berbuat bisa berkata baik maka diamlah. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan tentang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berbuat baik cukup diam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu maka hendaknya memuliakan tetangga. Fal yukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tetangga. Dan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu maka hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah sekalian, ini hadis sangat jelas dan sangat tegas. Jadi memang kalau kita bicara hadis-hadis yang seperti ini, seluruh nalar dan logika kita, prinsipnya seluruh ajaran Islam itu tidak ada yang didesain untuk menyulitkan atau memberatkan umat Islam. Segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya tidak ada yang didesain sengaja untuk menyulitkan atau memperberat hambanya. Nah ini coba nanti kalau ada dawuh-dawuh atau perintah-perintah bisa diverifikasi. Contoh sederhana ini, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya berkata yang baik. Nah, berkata yang baik ini sesuatu yang memang makul, sangat diterima akal, karena kita ini pada prinsipnya ingin dikatakan yang baik-baik. Kita nggak mungkin ingin dikatakan yang buruk. Jadi kalau kita mau mengakui iman kita ini, ya hendaknya apa yang kita ucapkan yang baik-baik saja. Nah kalau nggak mampu, auliyasmut, cukup diam, ya kan? Kalau kita nggak bisa ngerem omongan yang buruk, cukup kita diam. Hadirin sekalian, kita tahu segala mungkin bisa jadi perselisihan atau pertengkaran atau perang atau sesuatu yang besar-besar itu bisa jadi bermula dari hanya sebuah ucapan-ucapan kecil yang menyakitkan. Bisa jadi dari sebuah celotehan-celotehan
yang tanpa sadar itu menyakiti dan akhirnya menyinggung, dan singgungan itu dibawa dalam dirinya, diinternalisasi sehingga akhirnya dari permusuhan abadi. Nah, ini dari sebuah kata-kata. Jadi ada perang bisa jadi juga demikian, semula hanya antar presiden yang atau antar apapun, itu dimulai dari sebuah kata-kata ini. Karena itu menjaga kata itu menjadi penting, ungkapan-ungkapan itu. Dan ini ibadah yang jelas. Dan saya kira tradisi ini ada di tradisi kita umat Islam dan tradisi Rasulullah SAW kepada kita. Jadi sangat penting kita menjaga ini. Ya misalnya ketemu sahabat atau ketemu saudara, ya kan kita nggak perlu mengatakan yang buruk. Misalnya karena sudah berumur kita sahabat, kok awet muda, berkata-kata kok awet muda aja itu udah kayaknya menyenangkan. Padahal kalau kita mengatakan kamu udah tua sekali, nah itu bisa menyakiti, apalagi sampai penghina. Nah, jadi sungguh kalau yang keluar dari kita mutiara-mutiara kebaikan, potensi permusuhan itu bisa kita hindari. Namun juga di hari-hari ini mungkin perkataan ini tidak semasif lagi dengan ini kekuatan jari yang mewakili perkataan. Nah, godaan sekarang di dunia era revolusi 4.0 ini adalah media sosial. Nah, bisa jadi huru hara ini juga dimulai dari ketidakmampuan kita untuk menahan jari-jari kita ini sekarang. Nah, mungkin mulut ini diam tapi terwakili dari geraknya jari-jari ini, bikin komen, status yang mengumpat orang, status yang menyakiti orang, gitu ya. Ya, kalau memang kita tidak mampu membuat status yang menginspirasi atau status yang membuat orang menjadi baik atas tulisan kita, minimal kita nggak usah buat status atau menahan diri untuk mengungkapkan keburukan-keburukan melalui medsos-medsos kita yang itu mengganggu. Apalagi memang di bulan medsos ini relatif tidak ada kalau di dunia yang di dunia yang nyata ini, kita mau mengatakan orang yang lebih sepuh kadang masih ada sungkan. Jadi masih ada adab, masih ada hawa untuk saling sungkan. Tapi di medsos itu udah liar. Tidak lagi kita bisa membedakan dunia ini untuk menghormati yang ilmuwan dengan yang benar-benar tidak berilmu, orang yang tua dengan orang-orang yang baik. Baru kemarin sore itu nggak ada jarak, semua seolah sama, semua seolah. Jadi kalau kita yang tidak mampu ngeremnya, nah ini bisa potensi macam-macam. Karena itu sempat viral di berbagai medsos, bocah yang tidak berilmu bisa mengata-ngatakan orang yang alim ulama, yang kaliber ilmunya sudah dalam lautan, bisa hanya dikomen oleh seorang yang bahkan mungkin beberapa kitabnya aja nggak selesai. Nah, ini yang pentingnya kita falyaqul khairan aw liyasmut, ini yang pertama. Yang kedua, pesan dari Rasulullah SAW adalah barang siapa yang ingin mengaku iman kepada Allah dan akhir adalah fal yukrim jarahu, maka hendaknya memuliakan tetangga. Nah, ini testing bagi kita dalam kehidupan masyarakat. Orang berkata baik ya oke, normal, nggak usah diperintah pun sebetulnya kita ini berhubungan pasti inginnya berkata baik. Nah, ini yang tidak ada desain agama yang memberatkan kita. Lalu kita hidup bermasyarakat, bertetangga, perintahnya perbaikilah hubunganmu dengan tetangga. Kalaupun nggak ada hadis ini,
kita mungkin nggak maunya itu bermusuh-musuhan tetangga, kan nggak mungkin. Pasti kita ini, hubungan terdekat kita ini tetangga. Kalau ada sesuatu yang menimpa dengan keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, pasti juga tetangga. Maka itu rumusnya, perbaikilah, muliakanlah tetangga. Jarohu, itu tetangga. Dan tidak ada kata-kata tetangga ini harus yang ada labelnya. Jarohu musliman, tetangga yang muslim, tetangga yang kaya, tetangga yang pintar, gak ada. Pokoknya asal itu tetangga kita, teksnya tidak ada syarat, dimuliakan. Muliakanlah tetangga. Jadi gak ada terus batasi, saya mau memuliakan tetangga saya tapi dia di sana itu non muslim nih. Saya sedianya sih mau bagi sayur ini, tapi berhubung sana non muslim gak jadi, gak boleh. Ini gak ada syarat. Pokoknya tetangga kita muliakan. Karena itu ada satu kisah juga ini masuk di Bang dulu ada namanya Kiai Bisri Mustafa, itu punya pesantren di daerah Langkah. Itu tetangganya Cina sudah gitu memelihara anjing. Sementara Kiai Bisri Kiai punya santri mulai ngaji. Tapi pegangannya adalah fal yukrim dhaifahu. Pokoknya ini tetangga saya muliakan. Nggak ada terus santri-santri suruh jogok-jogokin, suruh demo. Kok kamu tahu diri tetanggamu ini kiai? Kamu inilah menghormati kiai, jangan pelihara anjing, kan nggak ada. Ya kan? Dia Bisri berbuat baik sama tetangga. Berbuat baik, setiap pagi kalau setelah ngaji nyapa, terus itu kok anjing gemuk-gemuk itu gimana cara merawatnya gitu. Bertahun-tahun kebiasaan gitu. Ya, anjing itu bagi kita, kalau Imam Syafi'i ini liurnya itu adalah najis, liurnya anjing. Nah, suatu waktu sampai tetangga ini nggak enak, nggak pernah ada keluhan-keluhan dari Kiai Bisri bahwa kan tahu kalau anjing ini liurnya najisnya gitu ya. Sampai waktu terbuka hidayahnya sendiri, nggak enak gitu aja. Nggak pekewu itu datang dari dirinya sendiri. Akhirnya anjing ini dikasih temennya yang jauh, pulang pada anjing bagus, kaget temennya itu. Ini benar, saya nggak enak. Saya hormat sama Kiai Bisri. Anjing itu. Jadi buah kebaikan hubungan yang biasa, yang bukan demo. Kalau yang instan kan di demo, ya kan? Hubungan tetangga di demo itu tetangga itu supaya nggak melihara anjing, kan gitu ya. Tradisi ulama kita ini tuh nggak ada. Ya selain memohon, mungkin ya memohon kepada Tuhan yang Maha Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan lebih mudah kalau itu tidak ada. Akhirnya terbuka hatinya itu dengan sendirinya. Nah, saking ini yang repot itu, saking baiknya hubungan tetanggaan ini, ketika meninggal itu ini Cina, ya kan, non Muslim minta disolati Kiai Bisri. Nah, coba repot kan Pak ya? Hubungan terlanjur baik, ya non Muslim ya Cina, lalu mati pesan wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya mati tolong Mbah Bisri nyolatin saya. Nah ini kalau ketemu ustadz yang karbitan, ini bisa langsung mencak-mencak ini. Kamu ini menghina kita. Kami ini umat Islam, bapakmu ini kafir. Kok mau-maunya tega-tega kok minta disolatin? Bagaimana? Nah, kira-kira gitu ya. Dianggap penghinaan atau pelecehan. Tapi namanya kiai diterima. Bagaimana pesannya? Iya Kiai, bapak saya pesan wasiat kalau meninggal nanti tolong dengan nyolatin bapak saya. Ya namanya Kiai, akhirnya manggil santri-santri, jom sini. Ya Kiai, ini
sudah pada sholat asar belum? Belum, ya udah pada duduk, nanti kita sholat, ikut saya. Jadi anaknya begitu tadi matur kepada Mbak Bisri, ya udah pulang nanti saya ke sana. Bener Kiai? Iya, nanti saya ke sana. Pulang terus manggil santri-santri itu diajak umroh. Nggak pada duduk, datang ke Mbak Bisri, sudah, ayo ikut saya ke Cina yang baru meninggal. Nah, datanglah rombongan kiai sama santri ke tempat jenazah. Di mana ini jenazahnya? Di sana, kiai. Nah, oke, jenazahnya dibawa ke belakang aja loh. Kenapa kiai? Ini soalnya belum tahu jalannya. Biar di belakang saja. Lalu kiai dan santri sholat asar. Sholat asar berjamaah kiai dengan santri. Setelah sholat asar antara kiai, santri dan di rumah, sah nggak sholatnya? Ya sah sholat asar biasa, ya nggak Pak? Sah sholat asarnya, keluarganya juga nggak merasa ditinggalkan karena wasiat orang tuanya untuk disolatin, tidak mengganggu syariat, tidak ada prinsip-prinsip yang dilanggar, kemaslahatan juga jalan. Inilah cara ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kebersamaan. Tidak ada pelanggaran atau yang digadaikan atas akidah dan syariat. Semua tetap bisa berjalan seiring dalam bingkai kebersamaan. Ini dari fal yukrim dhaifahu ini, fal yukrim jarohu ini, hubungan kita itu dakwah itu ringan, baik. Jadi nggak ada pertentangan, nggak ada ketegangan hubungan antar tetangga itu, benar-benar harmonis, bisa berjalan saling membantu. Coba kalau pendekatannya itu sedari awal nikotnya itu, startnya itu adalah perbedaan, maka yang terjadi adalah huru-hara tiap hari tegang itu hubungan tetangga itu. Mungkin soal bagi parkir aja bisa repot, suara dikit bisa repot, karena hubungannya adalah hubungan ketegangan. Tapi kalau hubungannya saling memuliakan, ngikuti Rasulullah, enak. Kalau ditanya dalilnya jelas, saya ikut hadisnya Rasulullah, nggak ada yang bilang. Bahkan memang menjalankan hadis sunnah. Nah, yang ketiga adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka hendaknya memuliakan tamu. Nah, ini dhaifahu adalah tamu. Ini juga tidak ada keterangan yang menegaskan tamunya itu siapa. Pokoknya asal itu tamu ke rumah kita wajib memuliakan. Tidak ada juga baju tamunya itu harus yang kaya. Yang kaya aja yang kamu muliakan. Atau tamunya yang pejabat, tamunya yang ganteng, tamunya yang cantik, kan nggak ada. Pokoknya asal dia namu kepada kita, insya Allah tamu itu membawa keberkahannya. Tidak ada yang bel-bel tertentu. Asal kita bertamu, wajib kita muliakan. Ya, memuliakan kalau kita punya makan. Makanya kalau dulu orang-orang di kampung itu kepada tamu itu berusaha sebisa mungkin untuk sebisa-bisanya memuliakan. Dikasih jamu makanan, minuman, buah-buahan gitu ya. Asal kita nggak berlebihan, artinya kalau nggak punya jangan diada-adakan, artinya utang-utang gitu kan. Nggak perlu, seadanya aja. Tapi yang penting hati kita secara tulus itu memuliakan. Ketulusan itu yang penting. Pada akhirnya punyanya teh, ya kita kasih teh. Kalau ada gula dikasih teh manis. Kalau gulanya nggak ada ya minimal teh tawar, ya kan? Kalau di sini malah teh tawar yang laku. Kalau di Jawa itu harus manis. Kalau di Betawi, di lingkungan kita ini tehnya tawar. Kalau teh pun nggak punya ya minimal air putih. Kepepet air putih nggak ada, ya penting cerita-cerita makanan lah pokoknya. Cerita-cerita yang enak, pokoknya hangat gitu. Menyambut tamu itu hangat. Nggak ada makanan di sini ya kita cerita-cerita lah, cerita enaknya sate, padahal nggak ada satenya ya. Atau apa ya? Ya ini intinya bagaimana kita memuliakan tamu kita. Tamu itu akan membawa barokahnya sendiri. Tamu itu akan membawa barokahnya sendiri. Bahkan kalau dulu malah sering tamu-tamu itu menggoda.
Misalnya tamu-tamu itu menyamar. Para wali-wali itu suka menyamar, menggoda. Ini orang sebetulnya memuliakan nggak, mentang-mentang model pengemis diusir-usir, mentang model fulut, bajunya nggak karu-karuan. Padahal bisa jadi titipan-titipan Allah yang menyamar jadi. Karena itu kita jangan pernah menyepelekan atau menghina orang. Bisa jadi dalam kerumunan itu ada wali-wali Allah, ada kekasih-kasih Allah yang menyamar. Di pasar, di kerumunan keramaian tertentu bisa ada orang-orang yang dikasih Allah yang menyamar seperti orang-orang yang nggak kelihatan. Nah ini yang kita bahaya dan begitu. Tiwas kita usir-usir, ternyata itu adalah kekasihnya Allah. Nah ini yang sering cerita-cerita. Nah ini karena kajian singkat ya cukup sekian aja cerita-ceritanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.